Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam pembelajaran untuk hari ini. Anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya? Iya, nggak apa-apa ya. Memang kondisi cuaca seperti ini mungkin sakit atau izin ya. Oke, berapa anak? 5. Luar biasa ya. Oke ya, yang hadir ini luar biasa ya, yang sudah hadir, kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran supaya ada manfaat dan guna untuk semua ya. Untuk itu kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Silakan pimpin salah satu dari teman kalian. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, apalagi kita belajar di madrasah, banyak kita menyanyikan madrasah terlebih dahulu. Semangat dalam belajarnya. Oke ya, mohon untuk berdiri anak-anak. RANINDSN membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Baik, pertemuan yang kemarin kalian sudah menerima materi tentang apa? Perkembangan tubuh remaja. Kemarin Pak Mustafa juga sudah memberikan materinya dari makna pertumbuhan, makna perkembangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Dan Pak Mustafa juga kemarin sudah membagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah diskusi juga kemarin ya, dan sudah bekerja kelompok di rumah masing-masing. Nah, proyek yang kemarin saya berikan yaitu tentang apa? Makalah ya, membuat makalah yang kelompok 1 tentang apa? Makna pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja dan ciri-cirinya. Kelompok 2 tentang apa kemarin makalahnya? Faktor-faktor yang mengaruhi perubahan sekunder. Yang kelompok 3, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental pada remaja. Sudah bikin makalahnya? Sudah? Alhamdulillah. Berarti hari ini siap untuk presentasi. Oke ya. Nanti tampilannya menggunakan PowerPoint ada ya? Luar biasa. Tampilannya menggunakan hanya speaking aja, ngomong aja. Oke, nggak apa-apa ya. Oke ya. Sudah siap tampil untuk presentasi? Ya. Harus siap ya, harus siap. Ini belajar ya, belajar ya. Oke ya. Pak Mustafa mengulas kembali. Apa sih? Kenapa kita belajar materi perkembangan tubuh remaja? Ya. Kemarin Pak Mustafa sudah menyampaikan bahwa kita mulai dari lahir sampai dewasa ini itu sebuah anugerah, karunia, betul, karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Misal dulu saat orang kamu tidak melahirkan kalian, juga kalian nggak bisa muncul di madrasah ini, tidak bisa hadir ke saya. Kalian harus bersyukur. Nah, bersyukur dengan cara apa? Ya ini, kalian dari rumah berangkat ke madrasah ini itu bentuk dari rasa syukur kalian. Baik, tujuan pembelajaran dari ini ya tetap seperti kemarin, kalian nanti mampu mengidentifikasi, mampu menjawab, mendiskusikan, dan mempresentasikan hasil proyek kalian kemarin yang sudah dikerjakan di rumah. Baik, anak-anak, ini gimana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tampilnya urut atau diacak atau gimana? Kesepakatan? Urut. Urut dari yang 3, 2, 1 apa 1, 2, 3? 1, 2, 3. Hubungnya bau. Hubung oposit. Boten bisa. Berarti yang tampil pertama kelompok 1. Kelompok 1 siap? Insya Allah siap. Ya. Akan untuk mempersiapkan presentasinya bisa tampil di depan. Nanti kelompok 2, kelompok 3 disimak baik-baik ya, diperhatikan apa yang disampaikan oleh teman kalian. Ada kurang lebih jelas, kurang jelas bisa jangan
langsung ditanyakan. Ingat ya, keaktifan kalian. Nah, ini ada poin. Kalian tampil di depan dengan presentasi, dengan cara bicaranya, cara menyampaikannya, terus bisa menjawab pertanyaan, itu poin ya, penilaian untuk Pak Mustafa ya. Oke ya, siap ya. Oke, satu kelompok bisa minimal atau 10 sampai 15 menit ya. Bisa lebih silakan. Oke ya. Kelompok satu terlebih dahulu, silakan. Ini teman saya bisa. Di sini kita mau mempresentasikan tentang makna pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja beserta ciri-cirinya. Makna dari pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, di mana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan berupa ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Pertama, mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. Kedua, mengalami tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi. Tiga, mengalami. Dari presentasi tersebut, apakah ditanyakan? Siap, ya? Apa perbedaan jenis dan perkembangan? Perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif dan sulit diukur. Kita di presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kelompok satu ya. Luar biasa, sudah berani tampil di depan. Poin tersendiri ya. Oh, bagus sekali ya. Berikutnya kelompok 2. Siap kelompok 2? Oke, tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sekunder. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nadia, perwakilan di kelompok 2. Dan di sebelah saya ada Sinta. Dan kelompok saya mendapatkan materi untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan. Seperti berikut ini: faktor keturunan, faktor pembawaan, faktor luar. Faktor keturunan artinya bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar-besar. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Sekian penjelasan dari teman saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan. Pertanyaan selanjutnya. Perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaan selama di dalam kandungan. Misalnya ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada negatif. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Beri pos dulu deh untuk kelompok 2 ya. Luar biasa. Kelompok 2 sudah presentasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik secara sekunder. Oke. Penampilan yang ketiga dari kelompok ketiga. Kelompoknya Aura ya. Silakan. Ini menggunakan PowerPoint. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Mustafa. Perkenalkan, saya Sabuna dan rekan saya Aura. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mental pada remaja. Berikut penjelasan materinya. Jadi, definisi remaja menurut
WHO adalah kelompok usia dengan rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 menyatakan bahwa remaja adalah penduduk yang berumur 10-15 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2017, remaja adalah seorang yang berumur 10-24 tahun dan belum menikah. Lingkungan sekolah, Masa remaja dan tepat. Di lingkungan sekolah yang akrab saling menghargai perbedaan satu sama lain. Misalkan bebas bullying akan mempengaruhi perkembangan mental yang baik pada remaja, itu juga sebaliknya. Yang keempat, media sosial. Media sosial atau media massa seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter orang lain juga membangun hubungan baik dengan orang lain, bisa membantu menjaga kesehatan mental daripada menyendiri. Coba sesekali luangkan waktu bersama keluarga atau teman. Ketiga, membantu orang lain. Dengan membantu orang lain, perasaan menjadi lebih positif dan muncul rasa menghargai diri sendiri. Selain sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang bertanya? Faktor yang mempengaruhi perubahan jiwa seseorang dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal seperti keturunan atau genetik, hormonal, kondisi kesehatan fisik. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan sekolah, dan media sosial. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Faktor yang mempengaruhi tingkat kedewasaan yaitu cara pola asuh orang tua, lingkungan pergaulan, dan kerasnya pengalaman hidup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa semuanya. Luar biasa ini ya, kelompok 3, Aura dan Dita ini. Oke anak, semuanya sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dan proyek kalian tentang makalah yang kalian buat di rumah masing-masing. Baik, Pak Mustafa akan mengulas kembali ya dari hasil makalah yang kalian buat tadi ya, sambil disimak. Tadi temanmu sudah tampil biasa ya, sudah menjelaskan secara detail, secara rinci, dan kalian juga sudah menanyakan dari apa yang kalian belum pahami. Sekarang coba Pak Mustafa akan menjelaskan kembali apa sih pertumbuhan dan perkembangan remaja ya. Pertumbuhan remaja itu adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Perubahan fisik dari kecil menjadi lebih besar dan dari pendek menjadi lebih tinggi. Itu pengertian dari pertumbuhan ya. Nah, faktor ya. Anak-anak tahu cara mengukur berat badan ideal? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, itu bisa diukur dengan indeks massa tubuh IMT, berat badan per TB badan kuadrat. Jadi berat badan kalian berapa, tinggi badan kalian berapa, itu nanti bisa diukur. Coba ya, coba kalau coba kepengin tahu berat badan IMT kalian yang apa yang ideal, coba diukur ya, dihitung. Contoh si Aura ya, berat badannya berapa Aura? Ketemunya 21 ya. Aura berarti indeks massa tubuh yang ideal ya, memiliki massa tubuh yang ideal ya. Itu contoh ketika kita mengukur indeks massa tubuh. Tumbuh kembang remaja ini agar kalian menjadi generasi penerus bangsa yang bagus ya. Karena siapa lagi kalau bukan kalian yang meneruskan perjuangan para pahlawan ya. Kalau bukan kita semua. Kemarin Mustafa sudah memberikan LKPD ya, sudah di rumah dipelajari kembali. Untuk pertemuan kali ini Pak Mustafa sudah menyampaikan secara detail, secara rinci mengenai pertumbuhan tubuh pada remaja. Karena sudah mengetahui faktor-faktor yang mengalami secara sumber, faktor-faktor yang mengalami perubahan mental. Ya, Pak Mustafa berharap kalian setelah diberikan materi ini kalian bisa menerapkan di rumah dalam keseharian. Baik ya, anak-anak, untuk pertemuan kali ini apa ada pertanyaan? Ada ya? Sudah cukup semua ya? Sudah diberikan semua ya? Oke. Nah, saya berharap Pak Mustafa untuk pertemuan berikutnya lebih semangat lagi dalam belajar
lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan di madrasah. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan pada pembelajaran kali ini, Mustafa minta dari teman kalian yang mungkin Amin. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Sekali lagi Pak Mustafa mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.